Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan materi kita pada bab 3 kali ini, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi bab 3 ini kita akan bahas itu, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan gambar 3.1. Kita perhatikan secara sama, ada 5 siswa di situ. Jika kita perhatikan gambar di atas, maka kita dapat melihat bahwa setiap individu pada gambar di atas itu memiliki ciri-ciri atau sifat yang satu sama lain berbeda. Tidak mungkin ada yang sama gitu ya. Tidak semua dari kelima siswa tersebut di atas pada gambar itu memiliki postur tubuh yang sama. Ada yang postur tubuhnya tinggi, ada juga yang postur tubuhnya rendah, dan ada juga yang memiliki rambut lurus, ada juga yang bergelombang atau keriting. Ada juga yang wajahnya agak bulat gitu ya. Ada juga yang lonjong. Kemudian ada juga yang warna kulitnya kuning langsat, ada juga yang sawo matang, bahkan ada juga yang kecoklat-coklatan. Itu dari hasil pengamatan kita tadi. Nah, apa yang menyebabkan itu semua terjadi atau sifat-sifat itu terjadi karena apa? Baik, kita kaji lebih dalam. Bagian A, kita lihat molekul yang mendasari pewarisan sifat. Kita lihat ke materi genetiknya. Nah, materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari orang tua mereka masing-masing yang diwariskan melalui materi genetik. Misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu juga bisa diwariskan melalui materi genetik itu. Baik. Ayah itu mewariskan materi genetiknya itu melalui suatu sel yang disebut dengan sel sperma. Ibu mewariskan materi genetiknya kepada keturunannya nanti itu melalui sel juga yang disebut dengan sel ovum. Nah, antara dua materi genetik yang berasal dari ayah dan dari ibu kita itu akan bergabung melalui satu proses yang sering disebut dengan proses fertilisasi. Namanya adalah proses fertilisasi. Nah, oleh karena itu hasil peleburan atau hasil fertilisasi yang terjadi antara materi genetik ibu dan ayah itu nantinya pada keturunan atau individu baru yang dihasilkan itu mempunyai satu sifat atau ciri seperti induknya atau seperti ayah atau ibunya, karena hasil dari peleburan antara dua materi genetik itu. Baik, kita lanjut. Molekul yang berperan dalam materi genetik ini adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang sangat berperan sebagai materi genetik, yaitu pertama DNA, deoksiribonukleat asid, dan kedua RNA, ribonukleat asid. Nah, pada suatu untaian DNA itu terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Baiklah, kita perhatikan gambar berikut, gambar 3.2, gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Kita lihat di situ, gambar 3.2. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada juga DNA yang tidak terdapat dalam inti sel.
Pada gambar dapat kita lihat bahwa DNA merupakan untaian seperti pita yang sangat panjang dan melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan nama kromosom. Kita lanjutkan. Struktur DNA dan RNA. Berbicara mengenai DNA, maka kita tidak bisa lepas dari ilmuwan atau peneliti yang bernama Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Dengan menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X, struktur DNA itu dapat dipelajari, dan hal ini dilakukan oleh beliau-beliau itu, oleh mereka ilmuwan itu pada tahun 1950 sampai dengan 1953. Nah, berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA itu memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir. Untuk lebih jelasnya kita lihat atau kita perhatikan gambar titik 4. Gambar titik 4A itu adalah Rosalind Franklin. Oke, Rosalind Franklin, kita lihat gambarnya. Di gambar 3.4 bagian A itu adalah Rosalind Franklin dan B adalah foto DNA dari hasil difraksi sinar X. Oke, di sebelahnya gambar titik 3.5 struktur molekul DNA, dan A itu struktur helixnya dan B struktur kimia parsial DNA. Jadi untuk lebih jelasnya itu gambarnya ada kode-kode sendiri, ada basa nitrogen, gugus fosfat dan gula deoksiribosa. Oke, sampai sini dulu materi yang bisa disampaikan. Nanti kita akan teruskan ke materi yang selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi berikutnya, kita lihat kembali struktur DNA dan RNA yang pernah kita tayangkan. Di sini kita lebih lengkap, ada dua gambar yang akan kita amati, yaitu DNA dan RNA. Baik, mari kita sama-sama perhatikan gambar di atas. Pada gambar di atas kita dapat melihat struktur DNA dan RNA, dan kita dapat melihat perbedaan antara struktur DNA dan RNA dari struktur kimianya. Di antaranya yang pertama, satu, pada DNA itu terdapat 4 basa nitrogen sebagai penyusunnya dan saling berpasangan, yaitu basa adenin atau diberi simbol A yang selalu berpasangan dengan basa timin diberi simbol T, serta guanin yang bersimbol G yang selalu berpasangan pada sitosin C. 2. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau simbolkan T besar. Basa ini digantikan dengan basa urasil atau U besar. Jadi digantikan di RNA. Ketiga, struktur pada DNA merupakan untai double atau helix, sedangkan pada RNA struktur untainya tunggal. Ya, tunggal dan double helix. Yang keempat, jenis gugus gula pada DNA adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA berjenis gula ribosa. Itulah diantaranya perbedaan antara RNA dan DNA dengan strukturnya. Baik, cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetika terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasa, yaitu disebut dengan genetika. Jadi cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik yang terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya itu disebut dengan genetika.
Demikian penjelasan perbedaan struktur DNA dan RNA serta cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetika dan terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan keberadaan serta proses rekayasanya yang disebut dengan genetika. Baik, materi selanjutnya akan kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Kalau kurang jelas bisa diulang kembali videonya. Demikian, terima kasih.